Halo guys, selamat datang kembali di Family Kruger. Perkenalkan, nama aku Emelda Kruger. Anyway guys, hari ini baru turun salju, ye. Bener guys, ini sekarang waktunya winter atau musim salju. Sebenarnya itu waktu perkiraan dan kenyataannya berbeda guys. Jadi perkiraannya, bukan perkiraan, yang seharusnya itu winter itu mulainya di pertengahan bulan Desember guys, lebih tepatnya di tanggal 22 Desember. Tetapi kenyataannya salju itu udah mulai turun pada akhir bulan November, tepatnya hari Kamis kemarin. Ya, ternyata lebih cepat daripada perkiraannya, dan sekarang itu turun salju lagi guys, seperti yang kalian lihat tuh. Kalau kalian lihat di belakang itu putih-putih kan ya, emang karena itu ketutupan salju. Dingin. Jadi kalau minggu kemarin itu masih minus, plus bersalju, jadi ekstrim cuacanya guys. Jadi kalau kita keluar juga harus menggunakan baju yang tebel-tebel gitu guys. Anyway, di sini aku mau sharing pengalaman aku atau pengalaman keluarga kita selama winter, atau yang kita khususnya untuk orang-orang Jerman ya, karena aku tinggal di Jerman. Anyway, kalau di Jerman itu kalau udah masuk winter, tepatnya pada awal Desember, kita bakal melihat vibe Natal, bener kan? Kalau Desember itu identik dengan Natal kan, maka dari itu jangan kaget kalau udah awal-awal Desember itu bakal ada dekorasi-dekorasi Natal kayak pohon Natal. Kita juga punya guys, tapi bukan berarti ini merepresentatif kepercayaan yang aku percaya. Anyway, aku Islam dan suami aku uh, dia bukan dari keluarga yang mempunyai kepercayaan. Ya itu aja, aku nggak mau terlalu menjelaskan tentang kepercayaan suami aku. Intinya dia tidak punya kepercayaan seperti yang aku percayai gitu. Tapi kalau representatif kayak dekorasi Natal itu tuh lebih ke tradisi guys. Maka dari itu sebenarnya aku bukan kayak strict banget, aku muslim harusnya kayak gini, enggak gitu juga ya guys, karena aku udah lama tinggal di sini. Jadi aku menghargai apa yang memang di sini apa yang orang-orang di sini lakukan gitu. Nah, ini sebenarnya pohon Natal perdana kita guys. Tahun lalu tuh karena di sekeliling rumah kita itu kan emang banyak pohon, tak apa bahasa Indonesia, pohon aku lupa. Pohon pinus, ada sejenis pohon Natal gitu. Pohon Natal tuh kalau di sini namanya tanen, cemara, bener, cemara, kan baru ingat, pohon cemara itu jenis pohon cemara guys. Tapi ini fake guys, dan kita tuh punya yang asli di sekitar sini, cuma gede-gede. Dan di sebenarnya depan rumah kita tuh kita punya yang masih baru, bukan masih tumbuh, masih kecil gitu. Tahun lalu tuh kita dekorasinya di depan, cuma kan karena sekarang tuh saljunya lebih tebel. Jadi kalau misalnya kita taruh di depan mungkin dekorasinya bakal rusak, dan itu kilauan lampu-lampunya itu bakal mungkin rusak juga. Makanya tahun ini kita inisiatif buatnya di dalam aja, biar rumah itu kelihatan bercahaya gitu loh guys. Jadi ini memang vibesnya di bulan ini, bulan Desember, di winter ini. Apalagi ya, terus selanjutnya karena masih vibes di Natal itu, biasanya kalau awal Desember itu bakal ada pasar Natal. Iya guys, pasar Natal, kalian gak salah dengar. Pasar Natal tuh apa sih? Pasar Natal itu hampir sama kayak pasar malam juga guys. Jadi dia buka dari awal Desember sampai sebelum kalau nggak salah tanggal 24. Mungkin bakal berbeda, jadi ada jadwalnya. Tapi untuk bukanya ya, permulaan bukanya pasar Natal itu biasanya ada yang akhir November, ada yang di awal Desember. Kalau di Berlin itu kebanyakan di awal Desember. Dan kebetulan hari ini kita mau ke pasar Natal guys. Ikutin terus ya video hari ini, dan itu dia penjelasan aku sedikit tentang winter dan bulan Desember guys. Anyway, selamat winter guys, selamat winter bagi kalian
yang sekarang lagi merasakan winter sama seperti aku guys. Dan pantengin video aku sampai selesai ya guys. Night Leo. Leo. Jadi ini baru turun salju guys hari ini. Dan si Leo sama papanya lagi main. Salju dingin banget ya Allah. Fish passage. Cheers. Fish passage. Anyway guys, aku mau ngasih tahu kalau biasanya kalau turun salju begini, kalian bisa lihat nggak sih yang bintik-bintik kecil itu? Jadi itu salju guys. Nah kalau dia udah mulai lebat gini saljunya, itu lihat paksu. Aku nyebutnya sekarang paksu ya, karena aku lihat di YouTube itu nyebutnya paksu alias paksu kami. Jadi kalau paksu itu tuh bisa kalian lihat kan guys, kalau dia itu sedang menyirok atau membersihkan salju-salju supaya mobil kita bisa kalau mau keluar tuh bisa lebih gampang guys. Soalnya kalau salju makin tebal itu mobil bakal susah keluar dan masuknya guys. Makanya Pak Su lagi membersihkan salju itu yang menumpuk di depan jalan guys. Perkiraan hari ini tuh salju bakal 5 cm tebalnya guys. Syukurnya hari ini tuh cuacanya nggak minus guys, masih 0 derajat, itu masih lumayan. Kalau minus itu yang bakal dingin guys, bakal kalau misalnya kita keluar tuh jadi nggak nyaman. Kalau nggak nyaman lama-lama di luar karena badan kita bakal nggak kuat. Contohnya kayak aku, karena aku orang Indonesia dan tinggal di Kalimantan, besar dan hidup di Kalimantan, jadi merasakan panas hangat tiap hari. Jadi bisa dibilang aku kaget kalau misalnya bukan kaget sih, badan aku bakal nggak kuat kalau terlalu dingin di cuaca yang dingin atau minus gitu guys. Gitu dia tuh, kita biarkan Pak Su membersihkan salju dulu karena sebentar lagi kita mau ke pasar Natal guys. Oke. Guys, aku baru ingat bahwa aku ada kelupaan informasi terkait tentang kegiatan kita atau kegiatan orang-orang Jerman pada bulan Desember di winter ini guys. Jadi selain tentang pasar Natal, terus pohon Natal, terus Natal yang identik dengan di bulan Desember ini, ada satu poin yang aku baru ingat sekarang, yaitu Advent Calendar. Pernah nggak sih kalian dengar tentang Advent Calendar? Mungkin bagi yang beragama Nasrani yang di Indonesia mungkin lebih mengerti. Nah kalau selama di sini aku tuh baru paham kalau Advent Calendar itu ya kalender Advent. Nah waktunya dari tanggal 1 sampai tanggal 24. Apa aja sih uniknya atau spesialnya tentang Advent Calendar? Nah biasanya di sini Advent Calendar itu dibuat bentuk yang unik-unik atau kita bisa buat sendiri. Aku mau nunjukin ke kalian gimana bentuk Advent Calendar itu sendiri guys. Anyway, kita punya 2 jenis Advent Calendar. Satu yang kita beli di supermarket. Jadi memang umumnya kalau di sini tuh kita bisa beli di supermarket. Jadi itu kayak kejutan di setiap tanggalnya guys. Misalnya dari tanggal 1 itu bakal ada kejutan di dalam kalendernya. Dia emang ada isinya guys, benar. Jadi ini contohnya. Jadi ini kardus kecil ini, jadi ini nomor 1, maksudnya di tanggal 1. Nah anyway, kebetulan ini adalah kado dari mertua aku untuk Leo guys. Nah dan tanggal 1 kemarin tuh isinya coklat, terus sama apa ya aku lupa, permen, isinya permen. Terus di tanggal 2 tuh isinya coklat. Jadi emang sih identiknya kalau untuk anak-anak itu kan coklat atau permen. Jadi jadi Advent Calendar itu bisa kita sesuaikan dengan tema kita sendiri guys. Contohnya kalau kita perempuan, kita suka yang makeup atau gimana, jadi bisa kita beli. Misalnya kalau kalian males ya nggak mau buat sendiri, bisa kita beli di supermarket, terus isinya tentang kosmetik.
atau mungkin kalian mau beli advent calendar untuk keluarga kalian, untuk teman kalian, untuk pacar kalian. Jadi disesuaikan gitu guys. Nah, kalau kita kan yang kita peruntukkan untuk anak. Terus mertua aku kan ya ingatnya sama cucunya, makanya itu yang isi di dalam advent calendar itu yang manis-manis guys. Ya tadi aku udah jelaskan gak sih kalau advent calendar itu dari tanggal 1 sampai tanggal 24 guys, anyway. Dan ini adalah salah satu dari advent calendar yang kita punya guys. Ya ini itu yang normalnya, dan isinya ini adalah coklat mungkin dengan berbagai rasa gitu guys. Jadi ada angkanya juga, tapi kurang kelihatan kayaknya karena gambarnya gitu. Jadi setiap ini itu ada kotak-kotak gitu kayak puzzle gitu guys, bisa kita buka dan isinya ya coklat. Isinya coklat. Dia udah lihat. Anak aku Leo udah lihat, dikira aku mau bukain buat dia. Jadi setiap bangun pagi komen Leo, jadi setiap bangun pagi Leo bakal buka dan dia bakal lihat isinya apa ya. Walaupun kita tahu isinya itu coklat. Itu dia sih guys yang pengen aku jelaskan. Guys, sekarang kita udah nyampe di pasar Natalnya guys. Jadi ini adalah salah satu pasar Natal yang terkenal di Berlin guys. Dan letaknya di Alexanderplatz, salah satu pusat kota yang ada di Berlin guys. Jadi kalau yang tinggal di Berlin dan sekitarnya pasti tahu Alexanderplatz guys. Anyway, pasar Natal di Alexanderplatz itu sebenarnya ada dua guys. Jadi ada yang di depan menara dan ada yang di belakang menara letaknya guys. Jadi kalau yang kita kunjungi sekarang ini yang ada di belakang menaranya guys. Jadi ini dia guys, gambarannya pasar Natal yang ada di Jerman guys, yang ada di Berlin tepatnya. Jadi emang vibesnya itu kayak di negeri dongeng kalau aku nyebutnya gitu, karena bentuknya tuh ya yang aku bayangkan tuh ya kayak di film-film dongeng gitu. Nah tuh kalian bisa lihat kan menaranya itu. Jadi ini menara buatan dari kayu dan dia tuh ada orang-orangannya itu. Jadi betul-betul gambarnya tuh kayak di negeri dongeng gitu guys. Nah, dan stand-standnya juga ini menjajakan berbagai macam pernak-pernik, baju-baju dan juga makanan. Jadi setiap stand itu menjajakan berbagai jenis pilihan yang berbeda. Ada makanan dan yang bisa kita gunakan, perhiasan juga ada guys. Dan kalau yang depan aku ini, sebelah kanan aku ini adalah yang menjual krepes guys. Kalau kalian tahu apa sih namanya, lemper mungkin kalau di Indonesia, enggak tahu juga aku. Jadi krepes, kalian boleh komen di kolom komentar penyebutan nama krepes itu apa, tulisannya tuh krepes gitu loh guys. Ya biasalah ya, lidah-lidah orang Indonesia. Nah dan ini ya memang banyak yang bisa kita lihat di sini guys, dan juga ada yang manis-manis gitu. Ini kita mau lihat-lihat dulu guys ya sebelum membeli. Dan ada juga yang menjual lukisan. Banyak yang bisa kita lihat di sini guys. Dan buat kalian yang mungkin tidak makan apa ya, makanan yang halal, maksudnya kalian tuh makan yang halal, muslim lah dengan kata lain. Jadi kalian bisa hati-hati dengan makan makanan yang ada di sini, yang dijajakan di sini. Kalian juga boleh tanya sebenarnya. Kalau aku kan lebih hati-hati kalau misalnya yang menjajakan kayak sosis gitu guys. Biasanya kalau sosis gitu terbuat dari daging daging B. Aku nyebutnya B. Anyway, terlepas dari itu, sekarang kita ada di komedi putar guys, dan aku mau menanyakan ke Leo dulu apakah dia mau naikin ini dulu, karena sayang ya kalau kita ndak mau coba jauh-jauh dari rumah datang ke sini ndak mau nyoba ya gimana.
Tapi kita mau nanya dulu dia guys, meyakinkan dia dulu, karena dia itu tipikal anak yang tidak bisa dipaksa karena dia takut. Dan ternyata dia cuma mau menyebutkan figur-figur binatang yang ada di komedi putar itu guys. Jadi oke, katanya dia nak mau, dan kita mau lanjut perjalanan kita mau dada-dada dulu sama figur-figur binatangnya, dan mau melanjutkan jalan-jalan kita, cuci-cuci mata kita di pasar Natal ini guys. Anyway, di sini itu pasar Natal nyebutnya Weihnachtsmarkt guys. Nah kalau yang di yang ini sekarang ini aku nggak tahu guys namanya apa, kalian boleh komentar. Itu permainannya familiar, permainannya itu familiar, cuma aku lupa namanya guys. Nah sekarang itu ada biang lala lagi. Iya betul, biang lala. Jadi tujuan kita selain mau lihat-lihat, kita juga mau menaiki biang lalanya guys. Kalau di sini nyebutnya Riesenrad. Riesenradnya tuh udah kelihatan. Kita udah nggak sabar sebenarnya mau naikin itu. Tahun lalu tuh kita udah pernah coba guys, tapi tahun ini ya spesial ya. Spesial aja ya, setiap tahun mesti spesial. Nah sekarang kita sebelum ke Riesenradnya atau biang lalanya, kita mau melihat itu guys. Di depan kita ada patung, ya itu Neptun Brunnen kalau nyebutnya di sini. Jadi air mancur sebenarnya. Jadi itu air mancur karena musim dingin itu dimatikan guys, dan kalau sekarang difungsikan sebagai wahana ice skating. Ya sih nyebutnya ya ice skating, ya bener, ice skating. Jadi ini dia guys, jadi itu dia dibuat jalanan wahananya. Jadi ini apa sih namanya ini, pokoknya ini itu memang dibekukan dulu pakai alat ya mestinya. Jadi dia bukan secara alami bekunya, supaya nanti pengunjung yang pengen ice skating bisa nyoba di situ. Jadi tempatnya itu yang tadi aku lihat, yang aku tunjukkan itu sebenarnya air mancur, cuma dimatikan selama musim dingin guys. Nah ini dia guys yang spesial dari pasar Natal, berbagai jenis kacang-kacangan, cuma dilumuri gula yang sudah dilelehkan gitu guys. Jadi rasanya tuh manis-manis crunchy guys, enak pokoknya. Jadi itu salah satu snack favorit aku di pasar Natal. Kameramen aku ketinggalan di belakang. Dan kita udah mau nyampe sebentar lagi di biang lalanya. Ya perjalanannya lumayan lama ya. Kita keliling dulu soalnya guys, biar kalian bisa melihat pemandangan dari pasar Natal yang ada di Berlin. Nah ini juga yang manis-manis gitu guys. Kalau dicelup kayak apel dicelupkan coklat. Nah itu dia tadi guys, aku mau bilang itu adalah onde-onde. Kalau kelihatannya kayak onde-onde, tapi nggak pakai itu guys, sisam itu, biji-biji apa sih biji-biji, aku lupa namanya, biji-biji itu dia nggak pakai biji itu guys. Jadi bentuknya sama kayak onde-onde, cuma bedanya dia nggak pakai biji yang itu guys, aku lupa namanya. Dan dia pakainya kuak jenis keju gitu. Anyway guys, sekarang kita udah nyampe di depan biang lalanya. Sebelum menaiki biang lalanya, kita mau bayar dulu guys. Ini lumayannya karena nggak ada yang ngantri, jadi kita lumayan bisa cepet naik ke dalam wahana biang lalanya guys. Ya gede ya, menurutku gede sih, makanya namanya Riesenrad. Jadi Riesen itu gede, rad itu kayak roda. Sekarang kita udah di depan biang lalanya dan mau masuk dulu ke dalam biang lalanya. Leo
dia udah nggak sabar mau naikin ini wahana. Stephen juga. Anyway guys, kebetulan hari ini tuh lumayan dingin, gak minus tapi tetap dingin guys. Makanya pakaian kita tuh yang kita pakai baju yang lumayan tebal guys. Nah sekarang kita bisa naik ke atas. Jadi pemandangan yang pertama kali kita lihat itu ada yang tadi namanya Rathaus, dan kita juga bisa lihat dari atas ini gambaran pasar Natalnya guys. Dan ini adalah menara yang tadi aku sebutkan guys. Jadi ini salah satu ikon di Alexanderplatz guys, namanya Venetiatum. Dan yang ini tuh gereja guys. Dan di sebelahnya itu kita bisa lihat lalu lintas yang ada di samping Alexanderplatz. Jadi itu gambarannya kayak gini guys, situasinya juga kayak gini biasa. Dan di jam-jam tertentu biasanya tuh macet guys. Kalau sekarang lumayan kelihatannya nggak begitu macet. Dan kita mau turun lagi kembali. Jadi anyway ini kayaknya bakal beberapa kali mutar gitu guys, dan kita bakal bisa lihat lagi pemandangan dari atas kota Berlin. Kita mau lihat dari sisi yang lainnya guys. Jadi tadi sisinya kan ke arah Venetiatum, ke arah menara. Kalau ini sekarang kita mau ke arah, nah itu ada tadi kamera aku. Ya sebelum itu aku mau nunjukin lagi kembali ke arah gereja maksudnya guys. Jadi itu pemandangan yang kita bisa lihat di sini itu ya perkotaannya guys. Lalu lintas, gimana sih Mela nyebutnya, lalu lintas. Nah sekarang ini yang aku mau nunjukin kalian. Jadi yang sebelah kanan itu, yang menara itu tuh Berliner Dom guys, katedral Berlin yang pernah aku sebutkan di video sebelumnya. Kapan-kapan kita bakal lihat lebih dekat gimana gambaran Berliner Dom itu ya guys. Kalau sekarang dari jauh aja, tapi itu juga lumayan bagus dia. Dan di sebelahnya, jadi kalau di Berlin itu, di Berlin tuh banyak tempat-tempat bersejarah yang bisa kita lihat guys. Jadi museum tuh lumayan banyak, terus tuh bangunan-bangunan namanya Eropa ya. Nah terus yang aku tunjuk ini, yang baru aku tunjuk sekarang, itu juga pasar Natal. Jadi lumayan banyak pasar Natal di Berlin itu guys. Jadi di berbagai tempat-tempat yang terutama pusat kota ya, pusat kotanya, tempat-tempat keramaian itu pasti ada pasar Natalnya. Kalau mungkin nyebutnya distrik ya, di setiap distrik tuh biasanya ada pasar Natalnya ya. Nah karena kita tinggalnya di desa, tempat kita juga sebenarnya ada guys, tapi nggak seramai seperti yang di Berlin, dan nggak jangka waktu pasar Natalnya juga nggak selama seperti yang ada di Berlin guys. Makanya kita senangnya main kalau pasar Natal itu ke Berlin guys, karena banyak wahananya, terus banyak yang bisa kita lihat gitu aja guys. Nah jadi ini dia guys, jadi indah lah pokoknya menurut aku. Menurut kalian gimana guys? Kalian bisa komentar dan kalian bisa ketik di kolom komentar gitu guys. Sekarang kita udah turun guys, dan kita mau nyoba salah satu minuman tradisional kalau musim dingin, tepatnya kalau di musim Natal gini guys. Sebenarnya glühwein. Karena aku nggak minum alkohol, jadi kita pesennya nggak pakai alkohol guys, punch. Nah Stephen karena dia hari ini nyetir, jadi dia nggak pesen yang pakai alkohol juga guys. Ini namanya glühwein. Terus kalau yang nggak pakai alkohol itu namanya punch guys. Kalau diartikan nggak tahu ya artinya apa guys, karena itu nama minuman kan, nama jenis minuman, jadi mending aku kasih tahu nama aslinya ya guys.
Nah ini kita mau coba dulu dia punchnya. Jadi dia tuh anget guys, minuman anget dan lumayan asam. Kita coba lagi. Ternyata semakin diminum semakin asam guys rasanya. Tapi enaknya itu buat menghangatkan badan gitu guys kalau di musim dingin gitu. Dan sekarang kita mau nyoba satu wahana lagi bareng Leo. Jadi tadi aku udah beli tiket bareng Leo dan kita mau coba, ini adalah favorit Leo guys, kereta-keretaan. Dan keretanya tadi ini tuh dia kebetulan letaknya di samping biang lalanya guys, jadi kita masih bisa lihat biang lalanya. Jadi ini sebelum kita naikin kita harus ngasih jadi kayak ada chip-chip gitu guys. Tadi setelah aku beli tiket dikasih chips gitu. Terus kita mau naik di belakangnya karena di depan kita ternyata udah full. Dan ternyata si Leo nggak pingin naik kereta bareng aku guys. Dia lebih milih bareng papanya. Sedih nggak sih? Ya udah, berarti yang gantian ya. Berarti aku yang bakal ngambil gambar ngambil video, dan Leo dan papanya bakal enjoy naik kereta-keretaan guys. Lumayan sedih ya, hatiku tertusuk. Jadi aku mau cerita sedikit guys. Jadi itu sebenarnya aku belikan tiket supaya Leo sama aku tuh bisa naik kereta karena itu favoritnya. Terus dia malah lari ke papanya. Ya udah, dinikmati saja ya. Nah, jadi dia terus aku lupakan tentang curhatan aku. Jadi ini dia guys situasi di kereta-keretaannya itu. Jadi ada jadi seperti yang tadi aku jelaskan, jadi itu kan identik dongeng-dongengan guys ya. Jadi itu ada pameran, jadi bangunan-bangunan dibuat pameran gitu, jadi yang bisa kita lihat identik dengan film-film kartun yang bisa kita lihat. Itu kayak film kartun itu loh, apa sih nama film kartunnya, perempuan berjubah merah, iya enggak sih, Little Girl Meet aku lupa sih nama judul filmnya, itu yang ada serigalanya itu loh guys. Terus yang cewek kecilnya itu mau mengunjungi neneknya, itu kan berjubah merah, itu gadis kecil berjubah merah kalau gitu, nah itu kalau nggak salah namanya. Nah, terus di belakangnya juga ada salah satu dongeng lagi guys, mungkin kalian tahu namanya apa, mungkin kalian lebih tahu dari aku namanya apa. Jadi ya, jadi ini tuh identik dengan dongeng-dongengan Leo sama papanya yang berdada. Dan ini adalah pemandangan terakhir yang ada di pasar Natal guys ya, Santa Claus ya. Kalau di sini nyebutnya Weihnachtsmann ya. Tadi Santa Clausnya itu berseluncur dan berdada-dada. Jadi ini adalah salah satu gambaran terakhir yang bakal kita lihat di pasar Natal ini guys. Habis ini kita bakal pulang guys. Oke, sekian video kita hari ini guys.